Banyak di antara kita yang mengatakan bahwa saat kita keluar rumah, kita sedang mencari uang. Bagaimana jika fenomenanya dibalik, yaitu kita yang dicari-cari uang atau uang mencari-cari kita? Sebenarnya di tataran energi, fakta yang terjadi adalah uang yang mencari-cari kita. Sebenarnya. Lalu, kenapa kita sulit untuk bertemu dengan uang? Atau kita sulit ketika mencari uang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kembali teman-teman di channel RK Gralin. Di channel ini kita akan membahas tentang kehidupan, tentang kedamaian, tentang ikhlas, tentang rezeki, tentang vibrasi, dan apapun itu yang bermuara pada kebahagiaan. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pusaran uang di level energi. Jadi di level energi, money is the vortex. Uang itu adalah bagian dari pusaran energi. Dan bagaimana uang ini bisa mencair atau mewujud? Uang dalam pusaran energi, uang dalam bentuk energi di semesta ini bisa mewujud dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan antena untuk menangkap sinyalnya atau membutuhkan wadah. Kita harus mempunyai antena yang bisa menangkap frekuensi uang tersebut, sehingga uang itu bisa mencair dalam kehidupan kita atau mewujud dalam kehidupan kita. Apa antena itu? Antena itu yang kita ketahui di benda-benda elektronik, ya seperti di radio, TV, atau di pesawat. Itu sebuah benda yang bisa menangkap sinyalnya, menangkap sinyal frekuensi tertentu yang kita bisa menerima informasi tertentu dengan antena tersebut. Atau bisa kita ibaratkan sebagai wadah. Kita membuat wadah untuk menerima energi dari sebuah frekuensi, yang dimana saat ini kita membahas tentang uang. Jika kita menginginkan uang, kita harus mempunyai wadah yang mampu menerima atau menjadi tempat untuk mencairnya uang tersebut dari level energi menjadi wujud dalam kehidupan kita. Lalu lewat mana? Atau antena dan wadah seperti apa yang harus kita persiapkan yang harus kita lakukan agar uang itu mewujud dalam kehidupan kita? Pertanyaannya adalah, jika kita menginginkan misal uang 50 juta, 100 juta, anggap aja begitu ya. Lalu pekerjaan kita ini adalah misal pegawai honorer yang gajinya 1 juta, 2 juta. Itu mungkin atau tidak level energi uang 50 juta itu mencair dalam kehidupan kita? Jika tidak mungkin, maka yang pertama syarat pertamanya adalah keyakinan. Jadi saat kita meyakini kita akan mendapatkan uang 50 juta, 100 juta, atau berapapun itu yang kita pikirkan, syarat yang pertama adalah, atau antenanya, salah satu bagian antenanya, salah satu bagian dari wadahnya adalah keyakinan.
Jika kita meyakini uang itu akan hadir dalam kehidupan kita, maka separuh dari bagian antena itu sudah kita bangun, yaitu keyakinan. Tapi bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu jalur frekuensinya yang akan mencair itu lewat mana. Jika kita contohkan bahwa misal kita pegawai honorer yang gajinya 1 juta, 2 juta, maka kita akan lewatkan dari jalur mana uang 50 juta tersebut. Misal kita pengen per bulan mendapatkan uang 50 juta, 100 juta, 1 miliar atau berapapun itu, mau kita lewatkan dari jalur mana uang itu bisa mencair dalam kehidupan kita. Setelah keyakinan, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa menambah pekerjaan. Dengan menambah pekerjaan, maka kita akan menambah penghasilan sampai dengan nilai yang kita pikirkan. Jadi kalau kita gajinya 1 juta, 2 juta, tapi kita pengen punya ini penghasilan per bulan 50 juta, 100 juta atau 1 miliar, maka salah satu bagian antena yang perlu kita persiapkan yang pertama, kita bisa menambah penghasilan atau menambah pekerjaan yang menjadikan kita menambah penghasilan. Jadi kita memiliki 2, 3 atau 4 pekerjaan sekaligus dalam satu hari, yang akhirnya itu yang akan menjadi wadah atau antena penangkap frekuensi rezeki sejumlah uang yang kita pikirkan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah mengganti pekerjaan kita dengan pekerjaan yang senilai dengan uang tersebut. Misal di Indonesia yang mempunyai pekerjaan dengan gaji tersebut, misal konten kreator atau menjadi presiden mungkin dengan gaji 50 juta per bulan, kita bisa mengganti, misal jadi dari honorer kita mengganti pekerjaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai nilai sesuai dengan apa yang keyakinan kita inginkan. Misal 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, maka kita harus mengganti pekerjaan kita dengan pekerjaan yang mempunyai nilai tersebut. Jadi pilihan yang pertama adalah kita menambah pekerjaan dengan semua resikonya, resiko waktu, kesehatan. Kita menambah pekerjaan, sehari mengerjakan 3-4 pekerjaan sampai kita mendapatkan nominal yang kita inginkan per bulan 50 juta, per bulan 100 juta atau lebih dari itu. Atau mengganti pekerjaan kita dengan pekerjaan yang ketika kita mendapatkan penghasilan senilai dengan apa yang kita yakini, senilai dengan kita impikan. Itu adalah cara kita membangun wadah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika kita menginginkan per bulan mendapatkan uang tersebut, atau kita ingin mempunyai uang 50 juta, 100 juta atau lebih dari itu, tapi kita tidak mau keluar dari pekerjaan ini atau tidak mau menambah pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jika kita tidak mau menambah pekerjaan, jika kita tidak mau mengganti pekerjaan kita dengan pekerjaan yang senilai dengan uang tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus menabung kepada semesta. Jadi kita melakukan sesuatu dalam tataran kebaikan yang itu bisa menimbulkan atau mewujudkan tabungan-tabungan energi kebaikan yang akhirnya nanti akan mewujud dalam bentuk pengabulan harapan atau cita-cita kita. Saya pernah mendengar kisah ini dari Mas Arif Rahutomo. Jadi ada seorang
tukang becak. Seorang tukang becak yang bisa kita bayangkan penghasilannya setiap harinya, di mana setiap hari Jumat dia beliau ini menggratiskan jasa becaknya pada siapapun yang ingin menaiki becaknya atau menggunakan jasa becaknya. Lalu pada suatu Jumat ada seorang bapak-bapak yang menaiki becaknya, dan ketika mau membayar, "Berapa Pak?" Tukang becak ini menjawab, "Oh tidak, hari ini gratis." Lalu orang ini, yang kebetulan orang kaya ini, kebingungan, lalu bertanya, "Kenapa kok digratiskan?" Lalu ternyata bapak tukang becak ini menjawab bahwa sebenarnya dia memiliki satu cita-cita, yaitu berangkat haji. Karena beliau merasa tidak mampu untuk menabung dalam bentuk uang dengan penghasilan yang pas-pasan, maka yang beliau lakukan, yang beliau pikirkan untuk bisa dilakukan adalah beliau menabung kebaikan. Menabung kepada semesta, menabung kebaikan dengan cara menggratiskan becaknya di hari Jumat. Dan itu sudah beliau lakukan bertahun-tahun. Sampai akhirnya ketemu dengan bapak ini, akhirnya bapak ini tersentuh hatinya dan diberangkatkanlah bapak ini dan keluarganya berangkat haji. Bapak ini sudah menabung ke semesta bertahun-tahun dan akhirnya beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan, apa yang beliau harapkan. Dengan keyakinan beliau, yang pertama beliau memiliki keyakinan bahwa suatu saat aku akan berangkat haji. Dan yang kedua, apa yang beliau lakukan? Bekerja maksimal tanpa perlu melepaskan pekerjaan beliau sebagai seorang tukang becak. Tapi beliau berpikir bahwa beliau harus menabung ke semesta, beliau harus menabung kebaikan, yang itu akan menggerakkan semesta untuk mengirimkan kebaikan Tuhan dalam bentuk pengabulan harapan dan cita-citanya, itu berangkat haji, dan benar Allah mengabulkan. Jadi teman-teman, tinggal kita pilih, kita mau menambah uang atau menarik uang, atau kita mau dicari-cari uang, kita menjadi orang yang dicari-cari uang, tidak lagi mencari-cari uang tapi dicari-cari uang. Kita mau menggunakan jalur yang mana? Kita bisa menambah pekerjaan atau mengganti pekerjaan kita dengan nilai yang lebih tinggi, atau kita mau menabung ke semesta. Akan menjadi membingungkan jika kita sudah nggak mau menambah pekerjaan, tidak mau mengganti pekerjaan kita dengan pekerjaan yang nilainya lebih tinggi, atau kita tidak mau menabung ke semesta dengan menabung kebaikan, tapi kita menginginkan kebaikan, kita menginginkan keberlimpahan, kita menginginkan keluasan rezeki. Maka dari itu, mari kita menabung ke semesta agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu dulu teman-teman untuk kali ini. Tetap di channel RK Gralin bersama saya RK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.